Halo, selamat datang di channel Kebanyakan Gaya. Bersama gua, si paling banyak gaya, pecicilan, suka keliruan, gak karu-karuan. Kali ini kita sedang dalam perjalanan dari Cikarang menuju ke Jakarta, Tangerang, Serang, Merak, lalu nyebrang ke Lampung. Terus kita akan ke jalur pesisir barat menuju ke Pantai Krui. Oke? Ya, awalnya gue mau solo riding ke Lampung. Terus tadi di Cawang ketemu sama dia, sama-sama mau nyebrang ke Lampung. Terus sama-sama pengendara MT. Kebetulan yang sangat menyenangkan ya Sab ya. Atau ini sudah ditakdirkan untuk ketemu di jalan seperti ini. Ayo coba kalian komen ya di bawah ya. Apakah ini suatu kebetulan atau sudah ditakdirkan untuk berjumpa dengan kawan ini. Oke. Kita sudah masuk ke daerah sekitaran Cikande ya kayaknya nih ya. Dan teman kita yang di depan ngasih kode untuk kita istirahat dulu di sini. Oke. Kita berangkat dari rumah tadi jam 10 malam dengan rute seperti ini. Dari Cikarang kita ke Bekasi lewat Kalimalang, terus Bekasi sampai ke Jakarta, nanti di Grogol kita belok kiri menuju ke Danmogot Tangerang. Setelah itu lurus terus ngikutin jalan sampai ke Cikande, Serang, Cilegon, terus ke Pelabuhan Merak. Kita naik kapal dari Merak itu estimasi jam 3 sampai Lampung mungkin jam 5 atau setengah 6. Lanjut ke Bandar Lampung. Nanti di Bandar Lampung rencananya gue mau sarapan di sini sebentar. Setelah sarapan kita lanjut lagi ke Pringsewu, jalur ke pesisir barat Sumatera, lalu nyambung ke Bengkunat. Habis Bengkunat kita akan ketemu Biha dan sampai akhirnya ke Krui. Sekarang kita sudah masuk di kota Serang. Ini meskipun sudah lewat jam 12 malam tapi masih ramai. Barusan motor nabrak mobil lagi parkir. Mungkin dia ngantuk. Oke, banyak truk yang menuju ke arah Cilegon Merak. Mungkin juga mereka mau nyebrang ke Lampung. Harus waspada. Jalanan padat seperti ini.
Ya, kita sudah nyebrang naik ferry. Sekarang sudah sampai pelabuhan Bakahuni. Kita siap-siap mau turun. Itu sekarang menunjukkan pukul 5.40 ya, jam 6 kurang 20 ya. Ini masih sesuai dengan perkiraan perjalanan kita ya. Di Bakahuni suasananya mendung dan gerimis. Oke, sepertinya teman kita, ternyata namanya Bang Yosafat, itu sudah standby di depan karena dia tadi keluar dari kapal duluan. Sedangkan gua kejebak sama mobil yang nggak mau ngalah. Oke, sudah keluar dan ini kita mau menuju ke luar pelabuhan. Gerimis, tapi kita jalan terus. Dan ini persimpangannya, kalau ke kiri masuk ke dalam tol, kita ambil lurus jalur biasa, jalur jalan raya ya. Ini jalan protokol Bakahuni menuju Bandar Lampung. Karena gerimisnya semakin besar, kita memutuskan untuk pakai jas hujan. Berhenti di pom bensin untuk ngisi bensin sekaligus pakai jas hujan. Kita nggak berlama-lama di sini, langsung melanjutkan perjalanan. Gue nggak tahu ya, ini baru pertama kali berkendara ke daerah Sumatera. Ini pertama kali gue perjalanan dari Bakahuni ke Lampung. Dan menurut gue nih jalanannya cukup lebar, aspalnya mulus, meskipun agak sedikit bergelombang kadang ya, karena memang yang lewat di sini dugaan gue adalah mobil-mobil berat, truk dan segala macam, bis. Jadi ya wajar lah, kan komplain, memang begitu. Tadi saat kita berhenti lupa ngelapin lensa kamera, sob. Jadi rasanya sih bakalan banyak bulir-bulir air hujan kameranya. Oke, masih sepi karena ini masih pagi, jadi kita bisa berkendara lebih kencang dibanding dari semalam yang padat raya, banyak yang beraktivitas di jalanan, kita nggak bisa kebut. Oke. Ya, kita sudah misah ya, sob, dengan Bang Yosafat. Ini sekarang kita solo riding beneran, mulai dari Bandar Lampung, nanti akan menuju ke Pringsewu. Ini adalah jalanan dari Bandar Lampung ke Pringsewu, Kota Agung lalu Pringsewu. Sudah mulai banyak aktivitas di jalanan, motor dan mobil pribadi mulai kelihatan. Hari juga sudah cerah, hujannya sudah berhenti. Gua nggak tahu ya, di sini hujan nggak semalamnya.
Kondisi jalannya mulus, aspalnya bagus, tidak bergelombang, jadi ini sangat nyaman untuk berkendara naik motor. Ini jalanan Sumatera, menurut gua enak banget ini sob. Jalanan yang mulus dan sesepi ini mungkin sulit kita dapatkan di Jawa ya, bahkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sekalipun rasanya nggak ada yang selengang ini ya. Ini lengang banget, ini enak banget ini buat riding. Ya, dan aspalnya pun mulus banget. Jarang lah gua ketemu lubang atau jalanan bergelombang di sini. Dan pemandangannya juga lumayan ya, nggak melulu kampung-kampung, kota-kota, lebih banyak pohonnya. Oke, dan ini sudah mulai banyak hutan. Kalau menurut Google Map ini sudah mau masuk ke Taman Nasional Bukit Barisan. Ya, ini suasananya cukup adem. Suasana adem seperti ini, adem, jalan lengang, aspal mulus. Aduh, ini trek idaman gue banget sob. Aspal mulus, jalanan sepi, kiri kanan pohon, suasananya adem. Aduh, tidak ada momen atau kondisi yang lebih nikmat dari ini untuk berkendara naik motor. Oke, buat lo yang suka menjelajah, cobain deh jalur ini. Bandar Lampung Krui, jalur lintas barat Sumatera. Kecepatan rata-rata saat ini gua mungkin di kisaran berapa ya, 70-80 km per jam mungkin ya. Sayang di motor ini tidak ada informasi kecepatan rata-rata ya. Setahu gua nggak ada ya, atau teman-teman kalau tahu mungkin bisa komen di bawah caranya untuk lihat kecepatan rata-rata kayak gini bang gitu misalkan ya. Tapi gue nggak tahu nih caranya gimana. Kalau konsumsi bahan bakar ada, tapi kalau kecepatan rata-rata kita kayaknya sih di takometer kita nih nggak ada nih. Yuk yang punya MT coba di komen cara tahu kecepatan rata-rata kita gimana. Satu yang perlu diwaspadai soal jalur ini yaitu pengendara motor yang kadang jalannya lambat tapi mereka ambil posisi di tengah, atau sen lupa dimatiin. Jadi kita kan waspada tuh, dia ngesen kanan terus takutnya dia putar balik atau belok tiba-tiba. Makanya di momen-momen kayak gitu ya mendingan kita melambat aja. Pelangnya sudah ada, ini kita masuk ke dalam Taman Nasional Bukit Barisan. Kalau namanya Taman Nasional, ekspektasinya sepanjang jalan kita akan ketemu hutan, pohon-pohon kanan kiri. Oke, seperti ini ya. Oke, menyenangkan. Jalurnya masih mulus dan tikungannya enak banget ini sob. Ya, ini buat nikung-nikung di kecepatan 70-80 rasanya masih bisa. Ada beberapa jalan yang retak dan tambalan, itu agak sedikit
bikin guncangan di motor ya, getaran-getaran yang bikin pegel. Gue perhatiin bahwa kita gampang capek, pantat gampang panas, punggung gampang pegel itu ketika kita ngelewatin jalur yang banyak guncangannya, jalur nggak rata, banyak lubang, aspal bergelombang. Oh itu pasti bikin pegel tuh, cepat bikin pegel sob. Oke, mayoritas ini aspalnya mulus ya, hanya beberapa aja tambalan apa retakan gitu, tapi nggak banyak. Jadi masih rekomen lah jalur ini, rekomen banget malah. Oh, lihat nggak barusan? Banyak satwa liar nongkrong di pinggir jalan, monyet ya, monyet atau sejenis babon gitu. Soalnya nggak ada buntutnya pendek, pantatnya merah, mungkin itu jenisnya babon kali. Oke. Wah, enak banget sob. Jalan mulus buat menuju kecepatan tinggi, enak banget nih sumpah. Sepi lagi. Beda ya di sini sama di Jawa ya. Kalau di Jawa ada hutan begini sudah pasti di kanan kiri itu pasti banyak orang dagang. Entah itu kelapa muda atau warung nasi, ya warung kopi kayak gitu ya. Kalau di sini dari tadi gue nggak ngeliat ada warung, nggak ngeliat ada tukang dagang ya. Jadi nggak bisa kita lihat nggak barusan ada longsoran tanah sama batang-batang pohon di sebelah kiri kita, di jalur kita berarti. Buat kalian yang nanti akan lewat sini, ada kesempatan lewat sini, hati-hati yang kayak gitu ya, apalagi kalau longsoran itu adanya di setelah tikungan blind spot kita, bahaya banget ya. Oke, balik lagi ke warung. Di sini nggak ada warung sepanjang perjalanan ini di Bukit Barisan ini. Bagusnya ya memang begini ya, jadi nggak ada warung-warung liar. Cuman minusnya adalah ketika kita lelah ingin istirahat, ya nggak bisa, mesti nunggu perkampungan. Semoga ada. Sejauh ini perjalanan kita aman ya, tidak seperti yang
apa namanya, selama ini diberitakan bahwa jalur Sumatera rawan begal, kejahatan di jalan dan lain sebagainya. Tapi sejauh perjalanan kita ini kita nggak ketemu yang kayak gitu-gitu. Ya bersyukurlah, jalanan lancar, perjalanan menyenangkan, nggak ketemu yang kejahatan-kejahatan seperti itu di jalan. Tapi teman-teman yang dari Sumatera ya, dari Palembang, dari Lampung, itu memang mereka menyarankan bahwa jangan berkendara malam. Jadi maghrib itu jam berapa ya? Jam 6 sore itu kalian sudah harus minggir, stay di hotel, cari penginapan atau hotel seperti itu. Bensin juga mereka menyarankan setiap kali ada pom bensin udah langsung isi aja full tangkinya gitu. Karena kita tidak tahu ketemu pom bensin lagi masih jauh berapa kilo lagi, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini gue praktekkan seperti itu. Tapi ya nggak seburuk itu juga, nggak separah itu. Maksudnya sebelum bensin gue separuh, gue juga tadi udah ketemu SPBU lagi gitu. Nggak susah lah nyari SPBU di sini ya. Minimal Pertasop itu ada ya. Tapi sejauh ini gue selalu isi di SPBU besar, SPBU yang punya 4 pompa gitu ya, yang menyediakan dari Pertalite, Pertamax, Solar, Dex, ada semua. Kalau Pertasop kan rata-rata cuma 1 pompa, dan itu kalau nggak jual Pertalite aja biasanya jual Pertamax aja. Ini lumayan jauh ya ini ya, Taman Nasional Bukit Barisan ini. Sampai sekarang masih hutan-hutan nih sob, kanan kiri sob, belum lepas dari Taman Nasional Bukit Barisan. Selepas dari Taman Bukit Barisan ini, kalau menurut map kita akan tiba di daerah yang namanya Bengkunat ya. Nanti apa nih rame-rame, mogok kah? Ya sudahlah, yang penting aman. Bengkunat, lalu nanti Biha. Setelah Biha baru kita tiba di Krui. Estimasi masih 2 jam perjalanan lagi. Oke, kita sudah keluar dari Bukit Barisan. Itu tadi pelangnya atau gapuranya. Selamat jalan, sudah kita lewatin. Nah ini harusnya kita masuk ke daerah Bengkunat. Bengkunat ya, betul ya, Bengkunat. Oke. Sudah mulai ada pemukiman di kanan kiri. Hutannya sudah nggak ada, tinggal perkebunan warga. Ini udaranya juga udah beda nih, rasa udara pantai. Emang udara pantai kayak gimana sih? Gue merasa bahwa ketika lewatin suatu jalanan dan banyak pohon kelapa, terus anginnya kenceng, itu sugesti gue mengatakan itu daerah-daerah
pesisir pantai. Banyak pohon kelapa, anginnya kencang. Sekarang sudah pukul 14.30, jam setengah 3. Oke. Ini molor setengah jam sampai 1 jam dari estimasi waktu kita, karena kebanyakan istirahat kayaknya kita sob. Pagi tadi kita makan nasi uduk di Bandar Lampung, mungkin sekitar 40 menit kita istirahat. Ini sudah gak ada lagi jalan kelok-kelok. Sekarang jalannya cenderung lurus. Masih aspal yang mulus dan sepi, tapi kali ini jalannya lurus, jarang ada tikungan. Jadi kita bisa ngebut sampai 130 km per jam. Kita udah sampai di Biha, daerah Biha. Harusnya sebentar lagi kita sampai ke Krui nih ya. Menurut info yang gue dapatkan dari ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar,
Di Krui itu ada dua pantai yang favorit, bagus gitu maksudnya ya, banyak bule datang ke sana. Pertama, kalau dari jalur kita nih dari arah Biha, itu kita akan ketemu pantai Tanjung Setia. Oke, itu adalah pantai yang direkomendasikan oleh warga sekitar dan banyak bule yang ke sana untuk berselancar. Yang kedua adalah Pantai Mandiri. Ini banyak ibu-ibu ke masjid menyunggi apa itu, nampan di atas kepalanya, mungkin isi makanan kali buat persiapan Idul Adha kayaknya. Makan-makan bersama mungkin loh ya, aku juga nggak tahu sih. Oke, lanjut. Nggak balik kencang-kencang, banyak orang yang nyebrang pejalan kaki bawa nampan itu tadi. Oke, ini sudah masuk ke Krui, mulai banyak pemukiman padat ya, rumah kanan kiri. Oke. Sejauh mata memandang, perjalanan kita nggak ketemu angkot ya. Gue nggak tahu ini warga-warga sekitar ini kalau butuh transportasi dari rumah ke pasar gitu misalnya, naik apa ya mereka ya? Nggak ada angkot loh. Oh, ini ibu-ibu masih ya, banyak bawa nampan di kepalanya. Setiap kali ada masjid, ya mungkin mereka mau ada acara di masjid itu buat Idul Adha. Oke, kita lanjut lagi. Ini di sebelah kita nih sudah ada pantai nih. Nggak tahu dari kamera kelihatan nggak? Itu dia. Di sebelah kita pantai. Selamat datang di Krui. Pantai Tanjung Setia. Wow, ombaknya ombaknya gede ya. Iyalah, pantai buat surfing, ombaknya mesti gede. Tempat wisata di pesisir barat Sumatera yang menyuguhkan pemandangan pantai yang cakep banget sob.
Ini nggak kalah sama pantai Bali ini. Ya, itulah tadi Pantai Krui. Setelah menginap di sini 2 malam, saatnya kita jalan balik ke Cikarang. Oke, nanti di akhir video ini akan gue rincikan biaya perjalanan selama beberapa hari ini dari Cikarang, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Serang, Cilegon, Merak, nyebrang ke Bakahuni, lalu ke Bandar Lampung, terus ke Kota Agung, Taman Nasional Bukit Barisan, Bengkunat, Biha, Krui. Ya, sebetulnya masih panjang perjalanan kita. Gue pengen sih tadi ke Padang, ke Bengkulu, terus ke Padang ya. Cuman ya karena liburnya terbatas, jadi mungkin akan kita lakukan di lain kesempatan. Oke, stay tune di channel ini Kebanyakan Gaya. Buat kalian yang baru hadir, selamat datang. Silahkan like dan subscribe video ini kalau kalian suka. Ya, sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Bye bye.